Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa salaka nahjahul qawimi ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di awal bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk mengarungi kehidupan ini, untuk memperbanyak bekal, memperbanyak al-baqiyatus sholihat, amal-amal soleh yang akan kekal abadi, dan itu lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan harta dunia semata. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-47, Allah mengatakan wa yauma nusayyirul jibala, dan hari di mana kami menjalankan gunung-gunung. Wa taral arda barizah, dan engkau wahai Muhammad melihat bumi ini barizah, rata. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan, kami bangkitkan dan kami kumpulkan mereka, yaitu umat manusia. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak ada satupun orang yang kami luputkan, yang kami tinggalkan. Enggak ada kecuali, semua orang akan dibangkitkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang ke-47 ini ya senada dengan ayat-ayat yang lain. Bahkan peringatan tentang hari kiamat itu banyak Allah sebutkan tidak hanya di satu surat, tapi banyak di surat-surat yang lainnya pun disebutkan ya. Bahkan ada satu surat khusus yang membahas untuk hari kiamat, seperti Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, Al-Ghasyiyah ya, dan lain sebagainya. Dan Allah akan menjalankan gunung. Apa yang dimaksud di sini menjalankan gunung? Kita lihat gunung ini benda yang besar, padat. Tapi dengan izin Allah, Allah akan menjalankan gunung-gunung itu. Di surat Al-Qari'ah Allah mengatakan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan pada hari kiamat itu gunung-gunung seperti
bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian manusia seperti apa? Kal farashil mabthuth. Seperti farash. Farash ini binatang kecil, belalang, manfush, yang yang terombang-ambing oleh angin. Nah, di sini di surat At-Tur Allah juga mengatakan wa tasirul jibalu sayra, dan gunung pada hari kiamat itu akan berjalan, melaju dengan benar-benar berjalan. Apa yang terjadi saat itu? Yaitu ketika Allah hempaskan gunung ini hancur, kemudian tidak ada isinya, semua isinya sudah dikeluarkan, kemudian gunung ini akan diangkat oleh Allah dari dari bumi, dicabut oleh Allah. Kemudian gunung yang sudah kosong ini tinggal luarnya saja, kemudian Allah terbangkan. Jadi isinya sudah dimuntahkan. Wa tasirul jibalu sayra. Kemudian surat An-Naml ayat 88 juga Allah mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Yaitu engkau melihat nantinya gunung-gunung ini akan, yang kau lihat ini seperti benda yang keras, yang padat, yang kokoh, ya, tetap di tempatnya, padahal dia akan tamurru marras sahab, dia akan berjalan seperti berjalannya awan, ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, pada hari itu, ya, makhluk-makhluk Allah yang besar sekalipun akan dihancurkan oleh Allah, apalagi makhluk yang kecil. Dan gunung saat itu Allah hempaskan, artinya di sini Allah akan Allah akan angkat, ya, artinya di sini hancurkan, isinya dimuntahkan oleh Allah. Kemudian gunung ini akan berjalan, berterbangan seperti halnya makhluk-makhluk yang ringan lainnya. Kemudian setelah itu gunung dicabut, ya, dan ini ternyata tidak hanya gunung saja. Semua bangunan-bangunan yang tinggi itu akan dihancurkan oleh Allah. Bangunan, pohon, semuanya akan hancur. Sehingga pada kalimat selanjutnya wataral ardha barizah, dan kau akan melihat wahai Muhammad bumi setelah itu barizah. Barizah ini rata, ya, barizah ini rata. Barizah secara bahasa ini artinya nampak. Jadi bumi ini rata, sejauh mata memandang ini rata. Seperti Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah Allah akan menghancurkan gunung-gunung itu pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, kemudian Allah biarkan itu gunung-gunung ini kemudian hancur, kemudian rata itu. Bumi ini menjadi rata. La tara fiha 'iwajan wala amta, kau tidak melihat setelah itu bumi ini, la tara fiha 'iwajan, tidak ada tempat yang rendah, wala amta, dan tidak ada tempat yang tinggi. Semua akan rata. Semua pohon, gunung, bangunan yang tinggi semua akan dihancurkan, diratakan. Yang tinggi akan memberikan, artinya di sini yang rendah akan ditumpuk oleh yang tinggi, dan tinggi akan diratakan. Jadi yang rendah nanti akan dapat tumpukan dari yang tinggi, sehingga bumi ini menjadi rata. Jadi ardul mahsyar, yang namanya bumi mahsyar ini rata. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari di mana bumi ini diganti dengan bumi yang baru, dengan wajah yang baru. Lafat al-ardu di sini ada alnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Maksudnya ini bumi mahsyar ini adalah bumi yang sama, yaitu ketika bumi
waktu alam dunia ini, hanya saja dengan wajah yang berbeda. Kenapa? Karena secara bahasa di sini ada al, ardun ketemu al jadi al-ardu. Yauma tubaddalu al-ardu ghaira al-ardi. Jadi penyebutan lafaz al-ardu, bumi ini, 2 kali. Ini menunjukkan bahwa penyebutan bumi yang pertama dengan yang bumi yang kedua itu adalah sama. Hanya saja ghairal ardi, dengan selain bumi yang ketika di kehidupan yang pertama itu di dunia. Jadi sama-sama buminya, cuman beda wajahnya. Seperti halnya di surat Alam Nashrah, ya, itu ada ayat yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini kalau hanya dipelajari sebatas sebatas terjemah saja, maka kita akan pahami seakan-akan Allah hanya mengulang saja ayat itu. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Coba kita perhatikan di sini bahwa kata al-usri, kesulitannya itu menggunakan al. Kemudian kemudahannya tidak menggunakan al. Yusra, bukan al-yusra tapi yusra. Sehingga maknanya apa? Jadi meskipun itu diulang 2 kali, itu al-usrinya, kesulitannya, tapi itu maknanya adalah kesulitan ini sebenarnya sama. Hanya yusra diulang 2 kali, maksudnya ini kemudahan yang di ayat yang sebelumnya dengan yang setelahnya ini kemudahan-kemudahan yang lainnya. Jadi sebenarnya seakan-akan setiap ada satu kesulitan ada 2 jalan kemudahan. Mung kadang menungsoke, kadang wis mumet sik. Kaya mono wis frustasi, sudah putus asa, seperti itu. Padahal ada jalan kemudahan yang sudah Allah sediakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighu amrih. Jadi kalau yang bertakwa akan Allah kasih jalan keluar. Apakah cuma jalan keluar aja? Enggak, ada lagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari arah yang dia tidak sangka. Innallaha balighu amrih, dan yang ketiga adalah Allah yang akan menuntunnya sampai pada tujuannya. Orang jadi enggak cuma hanya mendapat jalan keluar. Kadang kita dikasih jalan keluar tapi kita masih bingung. Ya. Kemudian dapat jalan keluar, dapat rizki, dan dapat tuntunan dari Allah untuk bisa sampai kepada tujuan yang dimaksud. Nah, ya, wa taral ardha barizah, dan kau melihat bumi ini barizatan, yaitu bumi ini nampak jelas. Maksudnya nampak jelas ini apa? Sejauh mata memandang, ini bumi ini rata. La tara fiha iwajan wala amta. Makanya apa? Salah satu adab dalam bertetangga itu, Rasulullah melarang kalau di sini tidak boleh yang namanya air gentengnya ini kemudian nanti air hujannya jatuh ke tetangga, itu kan. Kemudian tidak boleh bikin bangunan yang tinggi. Ya boleh tinggi, cuman gini, kalaupun tinggi harus dikonsep. Jangan sampai bangunan tinggi ini kemudian bikin ngap yang lainnya. Jadi ada konsep gimana kalau kita bangun tinggi, berarti jangan mepet. Kayak gitu. Kalau bikin bangunan tinggi ini kenapa kalau ini mepet nanti kasihan tetangganya. Enggak kena angin, ya, enggak ini dan lain sebagainya. Itu jadi ada konsepnya seperti itu. Bahkan Rasulullah dulu ketika di Madinah mengkonsep tatanan kota itu, yang namanya jalan saja itu minimal 7 dhira'. 7 dhira' itu berarti 7 ini dari siku sampai ke ujung jari.
Kalau 7 dhira' kita setengah meter, ya setengah meter atau bisa lebih lah. Itu berarti 3,5 meter atau taruhlah 4 meter. Padahal waktu itu yang lewat cuman onta sama kuda. Tapi bikin jalan itu yang apa? Yang kira-kira kalau 8 meter, kalau umpamanya 4 meter, ya minimal mobil bisa selipan, itu kan? Kalau bahasanya seperti itu. Iya. Bisa selipan mobil ini, ya. Jadi konsep dulu Rasulullah udah mengkonsep seperti itu, ya, bikin bangunan. Kemudian apa? Kalau tetangga punya tanaman, pohon, punya buah, ini rantingnya condong ke rumah tetangganya. Itu tetangga boleh metik buahnya, orang rasa izin, kan? Seperti bahasanya, ini sudah hak tetangganya. Karena apa? Begitulah betapa Islam ini mengatur kita ini tidak boleh sampai mengganggu tetangga, seperti itu kan. Jadi ini ada tanaman yang ini kita berhak, kita mau potong umpamanya kita tanpa izin boleh, bahasanya seperti itu. Cuman kadang kalau kita kan mesti pamit sih kan, bagusnya pamit, Mas nah seperti itu. Kalau kita, apalagi kita orang Jawa, permisi. Jadi seandainya pun kita ini tanpa permisi, ini kalau orang ini udah bahkan meletakkan, taruhlah seperti kita sesuatu ke pagar tetangga umpamanya tanpa kita izin, itu hal-hal yang sepele kayak gitu, itu adalah satu hal-hal yang sepele yang taruhlah itu menjadi hal yang lumrah, seperti itu kan. Ya, hal yang lumrah ketika hidup bertetangga. Sehingga tentang masalah ini, wa taral ardo barizah, dan engkau melihat wahai Muhammad bumi ini rata, ya, artinya sejauh mata memandang ini rata, tidak ada tempat tinggi, tidak ada tempat rendah, tidak ada tempat untuk orang ini bersembunyi. Jadi nggak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada lubang, tidak ada rong, nggak ada, ya, semua rata, tidak ada gua, nggak ada orang bisa sembunyi dari Allah hari itu, ya, pada hari kiamat. Fala wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, yaitu manusia. Mahsyar itu tempat berkumpul, menggiring, membangkitkan, ya. Mahsyar yaitu berkumpul, mahsyar. Ai al-jam'u, al-hasyru ai al-jam'u. Meskipun di surat Al-Qur'an juga ada surat Al-Hasyr. Hasyr di sini artinya pengusiran. Jadi Al-Hasyr itu bisa artinya kebangkitan, pengumpulan, dan juga pengusiran. Tapi maksud di sini adalah wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka manusia ini, falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada seorang pun yang kami tinggalkan, yang luput dari kami, enggak ada. Gak ada yang bisa sembunyi. Semua orang akan berbaris, ya. Ya akan kita bahas nanti pada ayat berikutnya. Dan tidak ada orang yang bisa sembunyi dari pengawasan Allah. Semuanya akan bertanggung jawab atas segala amal perbuatan yang mereka lakukan. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang pertama terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang hidup di masa akhir zaman, masa bumi ini, masa dunia ini, lama jumu'una, sungguh mereka ini akan dikumpulkan, ila miqati yaumin ma'lum, pada waktu tertentu, yaitu pada hari yang sudah diketahui, dikenal, yaitu hari kiamat. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu saffa, dalam keadaan berbaris, saf, ya. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah.
Sungguh kalian ini akan mendatangi kami, yaitu Allah, sebagaimana kami ciptakan kalian di awal penciptaan. Di awal pertama kalinya, yaitu diciptakan dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, belum dihitan, dan juga tidak pakai sendal. Jadi semua orang ini dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai baju, belum dihitan, dan tidak pakai sendal, seperti dalam mereka ini ketika lahir ke alam dunia ini. Wa uridu ala rabbika saffa, sebagaimana Allah berfirman, wa yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, hari di mana ruh dan juga malaikat ini berbaris saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada orang yang berani berbicara kecuali diizinkan oleh Ar-Rahman baginya berbicara, wa qala shawaba, dan berkata benar. Apa itu berkata benar yang dimaksud? Wa qala shawaba ay qala la ilaha illallah. Perkataan yang benar yang dimaksud di tafsir surat An-Naba ini ayat ke-38 ini adalah wa qala shawaba ay qala la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka inilah yang akan mendapatkan izin, yaitu untuk berbicara. Yang lainnya pada ketakutan. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di saat manusia ini dikumpulkan di mahsyar, Allah berfirman, ya ibadi inni ansattu lakum tawila, wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah diam dan hanya mendengarkan, melihat kalian berbuat sesuka kalian. Aku cuman mengawasi saja, kata Allah, aku diam saja. Ansattu ini artinya apa? Diam dan mendengarkan. Makanya kalau khutbah Jumat itu apa? Idza qala al-imam idza qulta li sahibika yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laqad idza qulta ansit man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhthub kamathalil himari yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara ketika imam ini sedang khutbah pada hari Jumat, maka kamathalil himari seperti dia ini seperti seekor keledai. Jadi iseng dongeng-dongeng ketika khutbah ini sedang berkumandang, itu seperti keledai lagi ngomong. Jadi disamakan oleh Allah ini seperti keledai. Wa man qala ansit faqad lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berkata diamlah, maka sia-sia Jumatnya. Jadi ngingetin orang untuk ansit gitu aja, hei diam, dengerin, itu saja Jumatannya sia-sia, apalagi yang ngobrol. Yang ngobrol kata Nabi apa? Kamatsalil himari, seperti seekor keledai. Ini tambahan. Ya, biasanya kita tahunya cuman yang bicara enggak ada Jumatannya. Lebih daripada itu ngobrol terus, ya. Itu termasuk kata Rasul, seperti seekor keledai. Termasuk waktu khutbah buka WA, ya, balas. Ini termasuk berbicara enggak? Ini termasuk bicara. Ini karena dikiaskan. Ya, dia memang enggak berbicara tapi tangannya ngetik, kemudian dia ini, ya kan? Nah, ini. Itu termasuk karena zaman sekarang kan ya teknologi canggih seperti itu kan. Nah, ini. Apa kata Allah pada hari mahsyar? Ya ibadi inni ansattu lakum tawila, wahai hambaku, dulu ketika di dunia aku hanya diam dan mendengarkan kalian, kata Allah. Fa ansitu liyal yaum, maka hari ini diam kalian. Saiki Gusti Allah yang marah ini sekarang. Diam kalian, enggak ada yang berani bicara. Jadi kebalikannya, ketika di dunia kita ngoceh kemana-mana, kita berbuat sesuka kita, Allah diam saja. Ya, Allah diam. Artinya Allah tidak langsung berbicara langsung kepada kita, ya kan? Tapi setelah di hari kiamat nantinya kita dikumpulkan dalam keadaan uratan, ghurlan, hufatan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan enggak pakai sendal, dalam keadaan ghurlan,
belum dihitan, ya, maka kita tertunduk, ya, absaruha khasyiah, pandangannya ini tertunduk, khasyiah, khusyuk. Makanya sholat khusyuk ini pandangannya ke bawah, ya kan? Fa ansitu liyal yaum, maka diamlah giliran sekarang kalian yang diam, aku yang akan bicara. Itu kata Allah. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian mendatangi kami, kata Allah, sebagaimana kami ciptakan kalian awwala marratin, yaitu saat pertama kali diciptakan lahir ke dunia ini, yaitu tadi apa? Telanjang, tidak pakai sendal dan belum dikhitan. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Akan tetapi kalian ini meyakini bahwa kami tidak akan pernah membuat hari perjanjian seperti ini kepada kalian. Jadi kalian mengira tidak akan ada hari kiamat. Kalian mengira setelah mati selesai. Sehingga apa? Ini buktinya kalian aku bangkitkan, kalian pertanggungjawabkan amal perbuatan kalian di hadapanku. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, termasuk di dalamnya adalah orang-orang musyrik saat itu. Ya, karena kita tahu surat Al-Kahfi ini adalah surat Makkiyah, meskipun suratnya panjang, ini adalah surat apa? Makkiyah, karena turun sebelum Nabi SAW ini hijrah ke kota Madinah, dan sudah kita bahas di awal pembahasan surat. Orang-orang musyrik Jazirah Arab saat itu adalah mereka orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan surga dan neraka. Makanya di kisah dua orang lelaki, yang satunya mukmin miskin, yang satunya kafir dia kaya, apa dia bilang, apa yang kaya? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Ketika dia masuk kebunnya, dia lihat kekayaannya, saya yakin ini tidak akan hancur, ya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah, dan saya tidak yakin kalau kiamat ini akan terjadi. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalaupun kiamat ini terjadi, maka saya pasti akan dikembalikan kepada Tuhanku, saya akan dapati yang lebih baik dari kebunku di dunia ini. Jadi anggapannya orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, orang-orang kafir, orang-orang yang lupa sama Allah, wong Gusti Allah itu sayang mbek awakku. Buktinya apa? Rezekiku banyak, hartaku melimpah. Ini bukti Allah sayang. Kalaupun nanti kiamat pasti akan mendapatkan saya apa? Di akhirat nanti saya akan mendapatkan jatah yang lebih baik. Wong di dunia aja dapat kayak gini, apalagi di akhirat. Anggapannya seperti itu. Dia nggak sadar kalau itu adalah istidraj. Sehingga orang-orang musyrik waktu itu tidak percaya hari kiamat. Selesai, kehidupan ini selesai. Surga itu ya hanya di dunia, tidak ada di akhirat kehidupan setelahnya. Seperti itu. Sehingga apa Allah mengatakan, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Akan tetapi kalian ini tidak meyakini bahwa kami kalian ini meyakini bahwa kami tidak akan membuat satu perjanjian. Hari ini kalian akan aku kumpulkan. Ayat ke-48, kemudian ayat ke-49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab, dan diletakkan Alkitab, yaitu kitab, ya, diletakkan kitab ini maksudnya apa? Diletakkan kepada ditaruh, diberikan kepada orang-orang, setiap manusia. Ada yang mengatakan ditaruh di timbangan, kemudian setelah itu diberikan kepada orang
catatan amalannya ini, kitab ini adalah maksudnya buku catatan amal, sohaiful amal, karena buku, yang namanya buku itu pasti ada banyak lembaran-lembarannya. Itu buku catatan amalnya ini akan diletakkan dan kemudian artinya diberikan kepada orang yang mereka ashabul jannah, calon penghuni surga, akan diberikan melalui tangan kanannya. Dan yang penghuni neraka akan diberikan melalui tangan kirinya. Dan dalam ayat yang lain dikatakan melalui belakang punggungnya. Bagaimana caranya? Ada dalam sebuah hadis bagaimana menggabungkan antara menerima buku catatan amal ini dengan tangan kiri dan di belakang punggungnya. Ada satu hadis, ada sebagian orang yang menerima buku catatan ini, tangannya yang kiri ini masuk melalui dadanya, kemudian tembus ke punggungnya dan dia terima buku catatan amalnya ini. La haula wala quwata illa billah, ya. Ada yang seperti itu. Tidak hanya menerima dengan tangan kiri, ada yang wara' adh-dhahri ini dia dengan tangan kirinya tembus melalui dada, ya, yang depan, kemudian tembus sampai belakang punggungnya. Nah, di sini wa wudi'al kitabu, seperti di surat Al-Haqqah nanti, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalan melalui tangan kanannya, maka dia akan berkata, bacalah oleh kalian bukuku, ya. Jadi dia tahu dia akan masuk surga, dia kegirangan, wajahnya bersinar-sinar. Kemudian orang-orang yang mendapat buku catatan melalui tangan kirinya, maka dia wajahnya menghitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah ini ada yang memutih, cerah, bersinar, kalau bahasa kita glowing, ya, dan ada juga yang wajahnya ini apa? Hitam. Ya, seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, fataral mujrimina musyfikin, maka engkau akan melihat wahai Muhammad al-mujrimina, dan ini meskipun ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad, tapi juga ini nanti orang-orang akan melihat kejadian seperti itu. Engkau akan melihat orang-orang pendosa, orang-orang yang durjana, orang-orang durhaka, musyfikina mimma fihi, dia akan ketakutan terhadap apa? Karena apa? Dia melihat buku catatan amalannya ini, dia ketakutan. Bahkan dia mengatakan di surat Al-Haqqah itu, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang menerima buku catatan amal melalui tangan kirinya, dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai seandainya saya tidak pernah menerima buku catatan ini. Enggak pernah ada. Kenapa saya harus menerima? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Di surat apa itu? Al-Insyiqaq, barang siapa adapun orang yang menerima buku catatan amal melalui belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak celaka, celaka. Akhirnya dikatakan kepada orang itu, la tad'ul yauma thuburan wahida wad'u thuburan katsira. Jangan kau bilang celaka satu saja, celaka ngomong terus. Sampai dikatakan kepada orang itu, silahkan ngomong celaka sepuas kamu. Jadi diancam seperti itu, celaka saya, celaka. Jangan cuma sekali, la tad'ul yauma thuburan wahida wad'u thuburan katsira. Silahkan kalian ini mau berteriak-teriak apa? Berteriak-teriak celaka, ya. Silahkan kalian berteriak sepuas kalian, ya. Penghuni neraka ketika masuk ketika masuk neraka, ya,
Mereka minta ampunan sama Allah. Ya Allah, akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan kami akan berbuat amal soleh. Kami akan beramal soleh. Kami beriman kepadamu ya Allah. Tolong kasih kesempatan hidup lagi ya Allah di dunia ya Allah. Maka apa? Kata Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah akan menjawab, tinggallah secara hina di dalam neraka, wa la tukallimun, dan jangan ngajak bicara saya. Kata Allah, jangan ngajak saya bicara. Qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Wa yaquluna, orang-orang yang menerima buku catatan melalui tangan kirinya. Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana, aduhai celakanya kami. Ma li hadzal kitab, ada apa gerangan dengan buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku ini tidak meninggalkan satu perbuatan dosa kecil, wala kabiratan, dan juga dosa yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya ditulis, semuanya tidak ada yang ketinggalan. Sejak usia akil balik sampai ajal menjemput, semua tertulis. Semua amalan yang kecil, yang besar, semuanya tertulis. Ahsaha, ahsaha ini artinya ditulis secara detail, tidak ada yang ketinggalan. Makanya dalam bahasa Arab di sini ada satu ayat yang mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha ahsa yuhsi. Kalau kalian ini menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan menemukan hasilnya berapa. Istilah modern sekarang ada sensus, ya kan? Ada sensus. Sensus ini kalau biasanya petugas sensus kalau datang ke rumah, itu dia bawa form tebel. Ditanya namanya siapa, nomor NIK-nya berapa, alamatnya berapa, ya kan? Ini rumah ngontrak atau punya sendiri, ya kan? Kerjaannya apa, gajinya berapa, anaknya berapa, istri, ya, istri berapa, ya, ini sensus. Kemudian penghasilannya berapa, ada penghasilan lain enggak, rumahnya ini ada kamar mandinya enggak, ada WC-nya enggak, ditanya seperti detail itu kan. Sensus. Jadi mendetail dengan ya artinya mendata secara detail. Itulah ahsaha. Makanya bahasa Arabnya sensus itu ahsa yuhsi, mensensus. Ihsa itu sensus. Ihsaul mujtama, sensus penduduk. Nah, kayak gitu. Illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka mendapati apa yang dulu mereka pernah perbuat, hadira, ada, datang, artinya itu betul-betul ada di dalam buku itu. Walayat limu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi, menaniaya seseorang pun. Jadi hasil itu adalah hasil karya manusia semuanya. Buku catatan amal kita ini adalah orang yang sedang membuat karya tulis. Nanti karya tulis kita ini berupa amal perbuatan kita ini akan dilihatkan kepada kita pada hari kiamat. Allah tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Itu adalah hasil perbuatan kita. Ya, baik dan buruknya itu akan dipaparkan kepada kita. Itulah makna dari ayat ke-49 dari suratul Kahfi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lengkapnya tentang ayat ke-48 dan juga yang berkaitan dengan amal yang kecil dan yang besar, yaitu dosa yang kecil dan yang besar, semuanya akan terpapar, tidak ada yang tersembunyi. Kemudian ada satu kisah dari Nabi SAW ketika beliau ini sedang pulang dari perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah setelah Fathu Makkah.
Jadi setelah Rasulullah ini Fathu Makkah, kemudian ditantang sama beberapa kabilah Arab yang tidak suka dengan penaklukan kaum muslimin terhadap kota Makkah. Meskipun ada beberapa kabilah yang menunggu kalau Rasulullah ini bisa menaklukkan Makkah dan Jazirah Arab pada umumnya, berarti benar Muhammad ini seorang Nabi. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.